Yang pertama adalah anjuran-anjuran yang datang dari Al-Quran dan hadis terkait dunia tarbiyah. Yang pertama adalah doa, seperti doa ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Rabbi hab li minas salihin. Juga seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai penegak salat. Ini yang pertama, doa secara umum maupun doa yang datang dengan konteks yang khusus dalam Al-Quran dan hadis terkait ya anak-anak. Yang kedua, hendaknya seseorang memelihara mereka dengan zikir-zikir yang telah dianjurkan secara umum dan khusus. Dan yang ketiga, hendaknya seseorang introspeksi diri. Dari sisi mana hal itu datang? Karena kata para ulama bahwa maksiat yang kita lakukan itu bisa memberikan efek kepada akhlak anak-anak kita. Bahkan di dalam athar disebutkan akan ada efeknya pada tunggangannya. Tunggangan ontanya yang biasanya mudah nurut ya ataukah yang lainnya, tiba-tiba tidak nurut dan suka melawan perintahnya dikarenakan maksiat yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan anak-anak, dunia persahabatan saja secara umum itu akan retak dikarenakan dosa. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fayafraqani illa bidzanbin ahdatha ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai di antara mereka, kemudian mereka berpecah, mereka berselisih, mereka berpisah, melainkan dikarenakan sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Apalagi jika yang melakukannya adalah dua-duanya. Bisa jadi ya karena orang tua yang masih suka bermaksiat kepada Allah dengan berbagai maksiat, masih di dunia riba ya, masih suka merokok ya, masih suka ya makan uang haram ya, sehingga anak-anaknya tidak nurut kepadanya ya, dan mulai nakal ya. Kemudian yang terakhir, bahwa hal yang seperti itu adalah ya, sesuatu yang hendaknya kita terima karena itu merupakan ya, fitrah anak-anak ya, suka menyelisihi. Oleh karenanya ya, Nabi SAW hanya memerintahkan kita memukul anak-anak kita tatkala mereka berumur 10 tahun dan tidak mau sholat ya. Perintah untuk memukul anak di umur 10 tahun ya, itu hanya ketika mereka meninggalkan sholat, dan itu pun pukulan yang tidak boleh menyiksa dan membuat mereka justru semakin nakal dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dan sudah pernah kita sebutkan dalam kajian ini. Karena memang sifat anak-anak menyelisih dan melawan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan landasan utama dalam dunia tarbiyah adalah rahmat, bersikap kasih sayang, lemah lembut dengan mereka. Yang terakhir, wallahu a'lam bishawab, coba kita introspeksi diri. Bisa jadi perhatian kita untuk mereka saat ini sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang, di mana terkadang kita ya, baik kita sadari ataukah tidak, banyak permintaan-permintaan mereka yang kita abaikan dalam keadaan kita mampu memberikannya ya, dan itu pun tidak menyelisih agama Allah. Terkadang mereka meminta atau memanggil kita dengan sesuatu yang terlihat itu sepele. Rupanya tatkala kita mengabaikannya, itu menghilangkan kepercayaan dari hati mereka kepada kita. Sebagai contoh, misalkan, abi coba lihat abi ini hasil ujian kakak, hasil ujian adik, ini hasil adik menggambar. Terkadang kita dengan mudah mengucapkan, udah nanti aja dulu, nanti abi lihat, nanti umi lihat ya. Padahal hal yang seperti itu kata para ulama bisa mematahkan hati mereka. Sudah berulang kali ana sebutkan dalam kajian kita ini dan yang lainnya, contoh dari Nabi SAW dalam hal ini. Seperti ketika beliau sedang mandi, datang Zainab ya, bintu Abi Salamah yang merupakan anak tiri beliau yang masih kecil. Beliau sedang mandi ya. Kemudian Fatimah putri beliau tersebut datang mengganggu beliau ya, dan menggedor pintu kamar mandi. Justru setelah itu Nabi mengajak yang bermain air. Padahal kan dalam kondisi yang seperti itu seringnya kita akan marah-marah, akan mengusir anak kita. Jangan ganggu abi dulu, abi sedang mandi. Ini justru Nabi ajak dia bermain air karena masih anak-anak. Nah, maka hal yang seperti ini coba kita
introspeksi diri kita kembali. Mungkin hal-hal yang seperti ini ya telah kita abaikan ya, sehingga mereka ya mulai tidak patuh ya, dan bahkan sebagian anak-anak terlihat seperti tidak butuh lagi kepada perhatian kedua orang tuanya. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah.